Salam saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Ulangan pasal yang ke-23 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-16. Saya akan membacakan bagi kita semua. Saudara sekalian silahkan menyimaknya. Ulangan 23 ayat 15 dan 16. Janganlah kau serahkan kepada tuannya seorang budak yang melarikan diri dari tuannya kepadamu. Bersama-sama engkau ia boleh tinggal di tengah-tengahmu di tempat yang dipilihnya di salah satu tempatmu yang dirasanya baik, janganlah engkau menindas dia. Saya memberikan tema renungan hari ini, melindungi yang lemah. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mungkin sebagian dari kita merasa bahwa di dalam dunia ini penuh dengan ketidakadilan. Ada yang merasa bahwa dunia ini tidak adil. Kenapa saya dilahirkan sebagai orang miskin? Ada yang merasa bahwa dunia ini tidak adil. Kenapa saya dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang tidak bahagia dan tidak ada kedamaian? Dan ada banyak orang yang terlahir dalam keadaan tidak beruntung. Ada orang-orang yang tidak mendapatkan perhatian sebagaimana semestinya. Ada banyak orang yang hidup penuh dengan kesulitan perjuangan supaya bisa bertahan hidup. Di dalam teks yang kita baca tadi, Tuhan memberikan perintah kepada umatnya bagaimana supaya dapat memperhatikan orang-orang yang terpinggirkan, khususnya para budak, mereka yang kurang diperhatikan, mereka yang teraniaya, mereka yang tertindas. Pada masa itu, perbudakan merupakan bagian dari kehidupan sosial, dan seorang budak yang melarikan diri dari tuannya dianggap melanggar hukum. Tetapi Tuhan memberikan perintah yang berbeda dari hukum sosial yang berlaku pada saat itu. Di dalam Ulangan pasal 23 ayat 15 sampai 16 tadi dikatakan, janganlah engkau menyerahkan kepada tuannya orang yang melarikan diri kepadamu, tetapi biarlah mereka tinggal bersamamu di tengah-tengahmu. Tuhan tidak hanya meminta kepada umatnya untuk memberikan perlindungan kepada orang yang tertindas, teraniaya, terpinggirkan, tetapi juga harus memberikan tempat yang layak bagi mereka. Ini mengingatkan kepada setiap kita semua bahwa keadilan itu bukan hanya untuk orang-orang yang mungkin memiliki kedudukan ataupun memiliki posisi sosial yang tinggi, tetapi keadilan untuk semua orang, khususnya orang-orang yang mungkin terpinggirkan. Saudara sekalian, melalui firman Tuhan ini kita diingatkan kembali bahwa kasih Allah kepada manusia kita orang berdosa ini sangat besar. Kita adalah orang-orang yang berdosa, seharusnya yang terbuang. Kita seharusnya tidak patut untuk dikasihi, tetapi kasih Allah itu begitu besar kepada setiap kita, sehingga kita ditebus dari dosa. Kita menjadi anak-anak Allah. Kita dilayakkan untuk disebut sebagai anak Allah. Oleh sebab itu, bagi setiap kita semua yang sudah menerima kasih Kristus, mari kita membagikan kasih Kristus kepada mereka, orang-orang yang belum mengenal dan menerima kasih Kristus. Kita dipanggil bukan hanya untuk memperhatikan orang-orang yang terpinggirkan secara sosial, tetapi kita dipanggil untuk memberitakan kasih Kristus kepada mereka yang belum mengenal kasih Kristus, mereka yang belum percaya kepada Kristus. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini sungguh mengingatkan dan memberikan semangat kepada kita untuk membagikan kasih Kristus kepada mereka yang belum mengenal Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Sungguh mengingatkan kami bagaimana kami boleh memperhatikan orang-orang yang lemah, orang-orang yang terpinggirkan, teraniaya, terlebih lagi Tuhan mereka yang belum mengenal kasih Kristus. Oleh sebab itu, biarlah melalui kehidupan kami boleh membawa terang kasih Kristus kepada mereka yang belum mengenal Engkau. Ini doa harapan kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.